Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita bisa dipersatukan di dalam ibadah tengah minggu. Mari kita mau siapkan hati kita. Dengan ucapan syukur kita mau katakan, satukanlah hati kami ya Tuhan di dalam keluarga kerajaan Allah. Mari kita mau bersama-sama pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Mari kita mau satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Jikalau Engkau izinkan kami bersama-sama beribadah di dalam ibadah tengah minggu untuk hari ini. Puji syukur bagi nama-Mu Bapa, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Kami percaya bahwa Engkau mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan pujian dan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita mau terus percaya bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau terus yakin dan percaya bahwa mukjizat Tuhan selalu ada ketika kita mau selalu bersyukur. Mari kita mau bersama-sama kita mau naikkan pujian kita. Ada mukjizat dalam bersyukur.
mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Dengan segenap hati, mari kita mau bersama-sama, kita mau katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Dengan yakin dan percaya, kita mau katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur bahwa pada hari ini kita masih dapat mengikuti ibadah tengah minggu secara virtual. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa di sorga, kami boleh bersyukur ya Bapa atas segala penyertaan-Mu ya Bapa, di mana pada hari ini kami masih dapat bersekutu bersama-sama, kami masih dapat berkumpul untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Turunkanlah Roh Kudus atas kami ya Bapa, agar kami yang mendengar mampu melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari kami ya Bapa. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang 41 hingga ayatnya yang ke-47. Di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua,
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema persekutuan yang berdampak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mendengar sebuah kata-kata yang ketika saya mendengarkan sangat berkesan bagi saya. Kata-katanya demikian: "Don't live to impress, but live to impact." Yang berarti bahwa jangan hidup hanya untuk mengesankan orang lain, atau jangan hidup hanya untuk tampak, tetapi hiduplah untuk berdampak. Perlu kita sadari bahwa semakin hari, semakin kesini, manusia jatuh dalam kecenderungan akan penghayatan yang kurang mengenai berdampak, di mana manusia hanya hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, mengejar penghargaan, mengejar kesan yang baik, sehingga lupa untuk memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain. Sebagai makhluk sosial, sudah menjadi kodratnya kita untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Maka tidak bisa ketika kita hidup hanya dengan memikirkan diri kita sendiri, atau kita hidup hanya untuk menyenangkan hati kita sendiri. Kita harus memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain. Terlebih ketika kita berada dalam komunitas, baik itu keluarga, masyarakat, maupun gereja, yang mana di dalam suatu komunitas atau persekutuan tidak hanya berbicara mengenai saya sebagai pribadi yang satu, tetapi kita yang terhimpun dalam suatu persekutuan yang memiliki tujuan yang sama. Maka dari itu, perlu untuk membangun penghayatan mengenai persekutuan yang berdampak bagi orang-orang, baik dalam persekutuan kita berada maupun orang-orang di luar persekutuan kita berada. Untuk itu hari ini kita akan bersama-sama melihat dan membangun penghayatan mengenai persekutuan yang berdampak yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 47. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 47 ini mengisahkan mengenai gambaran kehidupan atau cara jemaat Kristen pertama hidup yang dikelompokkan ke dalam dua hal. Yang pertama, bagaimana mereka dengan baik menjaga ketetapan kudus dalam persekutuan mereka. Dan yang kedua, bagaimana mereka mampu membangun kasih yang juga menopang di dalamnya. Mari kita bedah secara satu persatu. Yang pertama, mereka tetap menjaga dengan baik ketetapan yang kudus
dalam kesalehan hidup dan peribadahan mereka. Di antaranya, mereka tekun dan setia mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Seperti pada ayatnya yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kata bertekun di sini secara harafiah berarti sungguh-sungguh atau terus-menerus. Dengan begitu kata bertekun menunjukkan respon dari pengajaran atau doktrin yang diberikan oleh para rasul mengenai pemberitaan firman Tuhan. Di mana mereka tidak meninggalkan ajaran dari para rasul tersebut. Karena ketika mereka menerima Kristus sebagai Mesias dalam hidup mereka, mereka siap secara penuh untuk mendengar dan mengikuti apa yang menjadi perkataan atau firman-Nya. Selanjutnya yaitu mengenai mereka menjaga persekutuan orang-orang kudus. Dalam ayatnya yang ke-42, mereka bertekun dalam persekutuan. Dan pada ayatnya yang ke-46, dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini mau menunjukkan bagaimana mereka membina atau menjaga persekutuan bersama saudara mereka yang lain. Di mana ketika mereka telah menarik diri dari angkatan yang rusak, mereka tidak sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama dalam kasih pada berbagai kesempatan, bahkan ketika mereka beribadah di bait Allah. Dengan kebersamaan bahkan dalam iman inilah, persekutuan jemaat pertama ini dapat dijaga. Karena tidak mungkin persekutuan dapat terjaga jika tidak seorang pun atau hanya 1-2 orang saja yang dapat berpartisipasi dalam membangun kebersamaan dan kesehatian di dalam iman. Selanjutnya, mereka sering berkumpul untuk melaksanakan ketetapan perjamuan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-42 dan 46, kata memecahkan roti. Hal ini sebagai bentuk mengenang kembali atas pengorbanan Yesus di kayu salib, yang mana merupakan sakramen orang Kristen. Kediaman-kediaman jemaat atau rumah-rumah jemaat yang dalam bahasa asalnya yaitu kot oikon berfungsi sebagai tempat ibadah mereka. Maka ketika mereka melakukan pemecahan roti tersebut, menunjukkan bagaimana mereka dengan baik menjaga ketetapan-ketetapan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Yang selanjutnya, mereka berdoa dan berlimpah dalam mengucap syukur. Dalam ayatnya yang ke-42 terdapat kata berdoa yang merujuk pada suasana peribadahan yang dilakukan jemaat pertama. Aktivitas pemecahan roti, berdoa, menaikkan puji atau memuji Allah menunjukkan serangkaian ibadah yang mereka lakukan. Dengan begitu, esensi dari persekutuan atau koinonia ini tidak hanya sekedar berkumpul, tidak hanya sekedar bersama-sama dan sehati saja, tetapi juga dalam hal beribadah, di mana menunjukkan partisipasi atau keterlibatan setiap anggota persekutuan dan bukan pasif. Yang kedua, kasih yang terjalin di antara mereka, di mana karena sikap kesalehan serta kebersamaan mereka dalam setiap peribadahan, maka terjalinlah kasih yang menopang di antara mereka. Di antaranya,
mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan Kristiani. Pada ayatnya yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka sering berkumpul, baik itu di rumah-rumah jemaat maupun bait Allah untuk beribadah. Dengan begitu, mereka sering bersama-sama. Semakin besar pula kasih yang mereka miliki. Karena semakin sering mereka bersama-sama, semakin besar pula kasih mereka antara satu dengan yang lainnya. Dikarenakan mereka telah memiliki ikatan yang kuat, yaitu rasa saling memiliki. Selanjutnya, segala kepunyaan mereka merupakan kepunyaan bersama. Pada ayatnya yang ke-46, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu sekalian, kata rumah di sini bukan menunjukkan pada hak kepemilikan, tetapi merujuk pada kebersamaan yang terjalin. Maka terciptalah kenyamanan bagi mereka. Dengan begitu, ketika mereka berkumpul dan makan bersama-sama, mereka melakukannya dengan senang hati dan hati yang tulus bergembira, dikarenakan rumah sebagai tempat ibadah ini menunjukkan kepunyaan bersama. Selanjutnya, mereka menjual kepunyaan mereka untuk amal. Dalam ayatnya yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dikatakan bahwa selalu ada di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa bukan satu orang saja, tetapi beberapa orang. Karena sebagiannya lagi merupakan jemaat yang miskin. Mereka menjual harta mereka dan menyumbangkan uang dari hasil jualan tersebut kepada saudara-saudara mereka di dalam persekutuan jemaat pertama itu. Bapak Ibu sekalian, hal ini sangat perlu untuk diapresiasi, yang mana bukan mau menunjukkan seberapa kayanya mereka, seberapa banyaknya harta yang mereka miliki, sehingga mereka sanggup untuk menjualnya dan membagi-bagikannya kepada saudara mereka, melainkan untuk menghancurkan sikap atau sifat mementingkan diri sendiri. Karena kasih yang mereka miliki terhadap saudara sepersekutuan mereka yang berkekurangan, mereka mampu menggerakkan kasih mereka dalam bentuk materi, seperti apa yang pernah Yesus ajarkan dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-21. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dengan begitu, Allah mengakui mereka dan memberikan tanda-tanda hadirat-Nya kepada mereka. Tanda-tanda hadirat Allah dapat dilihat pada ayatnya yang ke-43. Rasul-rasul itu banyak mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Dan pada ayatnya yang ke-41 dan 47 mengenai Allah yang menambah jumlah mereka. Ini menunjukkan bentuk pemeliharaan Allah pada persekutuan jemaat Kristen pertama melalui mujizat dan anugerahnya, di mana Allah telah melihat usaha yang mereka lakukan dalam membangun dan memelihara persekutuan tersebut. Sehingga Allah tidak tinggal diam. Allah mau menunjukkan
keberkenanan Allah dan bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan mereka di setiap saat ketika mereka menaikkan kemuliaan baginya. Maka kemudian orang-orang banyak tersentuh dengan segala hal yang dilakukan oleh jemaat dalam persekutuan tersebut. Dalam ayatnya yang ke-47, dan mereka disukai semua orang. Ini menunjukkan di luar persekutuan atau komunitas mereka, yaitu jemaat Kristen pertama, masih ada komunitas yang lain yang menyaksikan betapa indahnya iman mereka, betapa indahnya kesalehan hidup, kasih, serta kebersamaan yang mereka bangun dalam persekutuan di dalam Kristus, yang kemudian berdampak keluar, di mana orang-orang menjadi hormat dan bersimpati. Walaupun tidak dapat dipungkiri, masih ada juga orang-orang yang membenci mereka. Tetapi sebagian besar orang-orang tersebut menyukai mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, refleksi yang dapat kita ambil dari Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47 ini, bahwa iman, kesalehan hidup, kesetiaan, kesatuan, kebersamaan, ketaatan, serta kasih merupakan paket lengkap yang harus ada di dalam suatu persekutuan yang berdampak. Karena jika hanya kesalehan saja, persekutuan itu tidak dapat berjalan. Persekutuan itu tidak dapat berdampak bagi orang lain. Atau jika hanya kebersamaan dan kesatuan saja, persekutuan itu tidak dapat digerakkan menjadi persekutuan yang berdampak. Tetapi semua itu ialah iman, kesalehan hidup, kesetiaan, kesatuan, kebersamaan, ketaatan, serta kasih yang mampu menggerakkan persekutuan menjadi berdampak. Ini menunjukkan bahwa adanya aksi atau tindakan nyata serta partisipasi dari setiap saudara antar bersaudara dalam persekutuan. Karena bukan dengan usaha satu atau dua orang saja semua hal tadi dapat berjalan, melainkan usaha dari setiap anggota persekutuan tersebut. Dengan begitu, akan ada kasih yang menopang di dalam persekutuan yang dibangun, yang mana mampu menggerakkan setiap anggotanya dalam berbagi. Ini yang dikatakan sebagai persekutuan yang berdampak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, melihat kehidupan kita saat ini, tak dapat disangkali bahwa kita hidup dalam kecenderungan akan penghayatan yang kurang mengenai persekutuan yang berdampak. Maka yang dapat dilihat dari tindakan kita yang hanya hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya mengejar penghargaan, mengejar kesan yang baik, sehingga lupa bahwa kita merupakan orang percaya yang tergabung dalam komunitas persekutuan yang berdampak. Namun, melalui keteladanan dari jemaat Kristen pertama ini, kita dapat belajar dan menghayati bahwa sebagai orang percaya yang tergabung dalam persekutuan di dalam Kristus, sudah sewajarnya bagi kita untuk menjadi berdampak, baik dalam persekutuan kita sendiri maupun orang-orang di luar persekutuan kita.
Dengan apa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian? Dengan saling menjaga, saling membangun, dan memelihara persekutuan kita di dalam iman, kesalehan hidup, kesatuan, kebersamaan, ketaatan, serta kasih yang menopang dari setiap anggota persekutuan. Contoh sederhananya, dengan menunjukkan kepekaan serta kepedulian kita dalam kasih yang nyata, maka hal yang kita anggap kecil tersebut memberikan dampak yang begitu besar bagi orang lain. Kita tidak tahu, seseorang mungkin tengah menjalani hari yang kurang mengenakan, atau ada yang mengalami pengalaman buruk, atau bahkan sangat memerlukan bantuan, namun tidak dapat diungkapkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, disitulah kita sebagai persekutuan hadir dan tampak berdampak bagi orang lain. Dengan apa? Dengan seperti yang dijelaskan tadi, dengan menunjukkan kepedulian kita serta kepekaan kita di dalam tindakan nyata kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dengan begitu, marilah kita sebagai orang percaya yang tergabung dalam persekutuan untuk dapat bersama-sama membangun persekutuan yang memberikan dampak bagi orang lain, baik dalam persekutuan kita sendiri maupun orang-orang di luar persekutuan kita, dengan aksi-aksi atau tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan. Walaupun kecil, tetapi jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, maka akan memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau terus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, dan Dia selalu memelihara setiap kehidupan kita semuanya. Lewat badai cobaan, kita mau terus percaya dan tetap yakin bahwa Bapa selalu memelihara setiap kehidupan saya dan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mari kita, sebelum kita mau menaikkan doa-doa permohonan kita, mari kita mau bersama-sama, kita mau naikkan pujian kita. Dengan segenap hati kita mau katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin
semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di sorga, Bapa yang maha tinggi, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat, kelimpahan yang Engkau berikan kepada masing-masing kami ya Bapa. Baik saat ini yang ada di sini maupun yang berada di rumah. Kami mau berdoa ya Bapa untuk pemilihan penatua dan diaken yang sedang berjalan ini ya Bapa. Biarlah dalam pemilihan ini ya Bapa dapat terpilih penatua-penatua serta diaken-diaken yang akan menjalankan tanggung jawab serta pekerjaannya dengan baik yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, biarlah bagi mereka-mereka yang memilih ya Bapa, dapat memilih dengan bijak, dapat menentukan agar mereka nanti yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dapat menjalankannya dengan baik, dapat memperhatikan keadaan sekitar, dapat menjadi peka terhadap masyarakat gereja saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk ujian sekolah untuk siswa kelas 12. Kami mohon ya Bapa tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak ini ya Bapa. Mereka telah belajar ya Bapa. Mereka telah berusaha selama ini dalam semester-semester yang telah mereka lalui. Biarlah apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka kerjakan ya Bapa, kemudian sisanya diserahkan kepada Engkau ya Bapa. Engkau mau membantu mereka ya Bapa dalam menyukseskan ujian mereka ini. Biarlah dalam selanjutnya ya Bapa, mereka dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Bahkan bagi pelayanan di gereja GKMI Salatiga ini. Berkati mereka masing-masing ya Bapa, biarlah mereka mampu mempersiapkan diri dengan baik. Biarlah mereka mampu menjaga kondisi tubuh mereka, agar ketika saatnya nanti dapat berjalan dengan baik hingga pada akhirnya. Berkati juga orang-orang tua mereka ya Bapa, yang saat ini sedang bersama-sama bersama mereka. Biarlah orang tua mereka ya Bapa mampu memotivasi, mampu menjadi sahabat, mampu mendorong mereka agar selalu terus berusaha dan pantang menyerah dalam menghadapi ujian nanti. Biarlah makanan-makanan yang mereka makan nanti ya Bapa mampu membantu mereka dalam kesehatan mereka, agar pada saatnya nanti mereka mampu mengerjakannya dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk guru-guru nanti yang akan mengawasi ujian mereka. Biarlah guru-guru tersebut dapat Engkau berkati ya Bapa, agar mereka dapat bersikap bijak ya Bapa. Mereka mampu mengawasi dengan baik. Mereka mampu menjalankan tugas mereka, tanggung jawab mereka dengan baik ya Bapa, seturut dengan kehadirat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk persiapan masa Raya Paskah. Ya Bapa, berkati setiap agen-agen, berkati setiap partisipan-partisipan yang terlibat di dalam persiapan masa Raya Paskah. Biarlah mereka ya Bapa
mampu menjalankan tugasnya, mampu melakukan tugasnya dengan baik seturut dengan kehadirat-Mu. Berkati mereka ya Bapa, agar ketika saatnya nanti, ketika hari hanya nanti, semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi kami jemaat GKMI Salatiga nanti ya Bapa, yang akan bersama-sama hadir dalam masa Raya Paskah nanti ya Bapa. Biarlah kami dapat dengan hikmat, dapat dengan penuh penghayatan mengikuti masa Raya Paskah nanti ya Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi pendeta yang akan membawa firman pada hari itu ya Bapa. Biarlah khotbah yang dibawakan, biarlah firman yang dibawakan, biarlah perkataan-Mu ya Bapa mampu menjadi buah berakar di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami mau berdoa. Setelah ini ya Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah setelah ini, selepas dari persekutuan ini ya Bapak, kami mampu menjalankan aktivitas kami ya Bapak dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah aktivitas yang kami jalankan ya Bapak menjadi positif, memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala macam perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan ya Bapa yang jahat. Berikan kami kebijaksanaan ya Bapa, agar kami mampu memilah, agar kami mampu memilih dalam bertindak seperti apa yang seharusnya, seperti apa yang Engkau teladankan ya Bapa. Biarlah kami ya Bapa sebagai anak-anak-Mu saat ini yang telah mendengarkan firman-Mu, menjadi mampu ya Bapa untuk membangun persekutuan kami, untuk membangun komunitas kami, agar menjadi komunitas yang menjadi berdampak bagi orang lain. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.